Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Akibat lapuk dimakan usia dan goncangan gempa, atap gedung olahraga Desa Cikunten, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya tiba-tiba ambruk. Tebing penahan tebing di Kampung Singkur, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut longsor dan menimpa 3 rumah warga. Seorang perempuan muda ditangkap aparat Polres Tasikmalaya karena menjadi otak kasus investasi bodong dengan jumlah kerugian belasan miliar rupiah. Kita ke informasi selanjutnya. 2 kelompok pelajar SMP di Kabupaten Karawang terlibat tawuran dengan menggunakan petasan dan senjata tajam. Video tawuran pelajar tersebut direkam oleh warga dan viral di media sosial. Puluhan pelajar sekolah menengah pertama atau SMP di Kabupaten Karawang terlibat tawuran di Jalan Siliwangi, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat. 2 kelompok pelajar yang belum diketahui asal sekolahnya ini terlihat saling serang menggunakan petasan dan senjata tajam jenis celurit hingga pedang. Warga yang berada di sekitar lokasi langsung membubarkan tawuran tersebut setelah seorang pelajar jatuh dari motor akibat diserang oleh kelompok pelajar lainnya. Dibubarin pas ada yang kena, ada yang motor jatuh. Ada yang jatuh. Ada yang luka juga kan? Kena? Nggak ada sih. Nggak ada. Cuma pas begitu motor jatuh, dia langsung lari. Langsung lari. Tak ada kerugian jiwa maupun luka dalam tawuran ini. Namun Anda harus waspada karena tawuran pelajar di Kabupaten Karawang kini mulai marak, apalagi usai pulang sekolah. Samsun Nursa melaporkan dari Kabupaten Karawang. SMP atau Pencurian dengan modus ganjal kartu di mesin anjungan tunai mandiri atau ATM digagalkan warga kawasan Katapang, Kabupaten Bandung. Warga bahkan sempat menangkap 2 tersangka yang kemudian diserahkan ke polisi. Kemarahan sekaligus emosi warga tak bisa dibendung saat mengetahui ada 2 orang pria diduga melakukan kejahatan dengan modus ganjal kartu ATM di salah satu mesin anjungan tunai mandiri di kawasan Katapang, Kabupaten Bandung. 2 pria tersebut berinisial AA dan ES sempat jadi bulan-bulanan kemarahan warga sebelum akhirnya dilerai warga lain bersama anggota polisi yang datang ke tempat kejadian. Kejadian pada tanggal 4 Desember lalu ini berawal dari kecurigaan warga terhadap gerak-gerik kedua tersangka di luar ruangan mesin ATM. Awalnya, salah seorang korban hendak melakukan transaksi di mesin ATM. Namun, uang tidak keluar dan mencurigai adanya benda menyerupai plastik di lubang pengeluaran uang mesin ATM. Korban kemudian melaporkannya ke Satuan Pengamanan dan membawa benda mencurigakan tersebut. Tak lama berselang, kedua pria yang dicurigai sempat kabur dan akhirnya ditangkap warga. Keduanya belum sempat menguras uang milik korban karena keburu tertangkap. Polisi menyatakan kedua tersangka telah melakukan kejahatan dengan modus yang sama di sejumlah tempat. Mereka menyelipkan plastik untuk mengganjal kartu ATM korban sehingga transaksi selalu gagal. Di saat korban meninggalkan kartu di mesin ATM, pelaku yang berpura-pura sebagai nasabah atau warga yang akan bertransaksi kemudian dengan cepat menguras uang di mesin ATM hingga jutaan rupiah milik korban. Ada warga masyarakat yang masuk ke dalam ATM, kemudian melakukan transaksi ATM, namun uangnya tidak keluar pada saat melakukan penarikan tunai. Sehingga ketika kartu ATM sudah ditarik, melihat uangnya tidak keluar, yang bersangkutan mencoba memanggil security dan kemudian dilihat ada kejanggalan, ada kecurigaan. Sehingga pada saat korban keluar, pada saat keluar meninggalkan ATM, ada orang yang dicurigai oleh satpam memang yang udah bolak-balik di ATM tersebut. Pada saat masuk melaporkan ke polsek setempat, polsek Katapang, ya. Kemudian polsek datang, kemudian begitu bersama-sama dengan korban melihat bahwa ternyata betul didapati bahwa adanya bahan-bahan akrilik yang menyerupai perangkat ATM sehingga uang tersebut tidak keluar.
Polisi menyita beberapa barang bukti berupa plastik batangan, gunting, obeng, sejumlah kartu ATM korban, dan 1 unit sepeda motor. Kedua tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Polisi juga masih memburu sejumlah pelaku lain yang masuk dalam jaringan ini. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Aparat Satreskrim Polres Tasikmalaya menangkap seorang perempuan muda yang diduga sebagai tersangka otak kasus investasi bodong. Modus pelaku yakni mengiming-imingi korban dengan tipu muslihat dan menjanjikan keuntungan besar. Seorang perempuan muda warga Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya ditangkap anggota Satreskrim Polres Tasikmalaya usai dilaporkan oleh puluhan korbannya karena terkait program investasi bodong. Polisi menetapkannya sebagai tersangka otak pelaku investasi bodong dengan jumlah korban mencapai 600 orang serta kerugian mencapai belasan miliar rupiah. Modus tersangka yaitu mengajak para anggotanya untuk mencairkan limit pinjaman online dengan cara melakukan pembelanjaan di toko online miliknya. Modus tersebut kemudian berkembang menjadi skema bisnis berupa deposit dengan bunga sebesar 30%. Namun ternyata pembelanjaan tersebut adalah fiktif. Pelapornya warga masyarakat wilayah Tasikmalaya, kurang lebih ada 20 sampai 40 orang yang melaporkan. Tersangkanya dengan inisial WW, yang mana barang bukti yang kita amankan, ini ada 3 buah HP, 1 buah laptop, 4 buah buku rekening, dan print out transaksi keuangan, serta screenshot percakapan. Yang mana di sini kronologisnya bahwa tersangka itu mengiming-imingi ataupun mengajak beberapa warga ataupun korban untuk menjadi member agar mau mencairkan limit belanjanya, yang mana di sini belanjanya ini adalah belanja fiktif dengan menggunakan jasa pemilik toko online pada aplikasi belanja online. Polisi mengamankan barang bukti diantaranya 3 buah handphone, 1 buah laptop, 4 buku rekening, print out transaksi keuangan, serta 1 buah kalung emas liontin. Tersangka bakal dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.